Nah ini gue pengen ngomongin tentang switch career, sesuatu yang mungkin beberapa belakangan ini tuh semakin umum terjadi. Nggak tahu juga deh, soalnya gue udah dapat 2 temen gue yang switch career, yang pada akhirnya mereka memilih apa yang mereka inginkan lah ya. Nah, ada yang dari satu perusahaan oil and gas pindah ke data scientist, ada yang dari data scientist pindah ke software engineer. Jadi mereka berdua akhirnya memutuskan untuk switch career karena mereka berpikir bahwa career path yang mereka inginkan itu adalah data scientist atau software engineer kalau untuk temen gue itu. Dan mereka menganggap bahwa sangat penting untuk bisa di path tersebut karena mungkin mereka suka, mereka passion, atau mereka memutuskan untuk mendedikasikan dirinya untuk bekerja atau untuk berkarir di bidang-bidang tersebut. Nah, di sini gue pengen ngebahas tentang bahwa switch career itu bukan pilihan yang mudah dan jelas sangat sulit gitu. Pertimbangannya banyak banget, dan gak terkecuali buat kita-kita yang belum ada tanggungan. Walaupun belum ada tanggungan, tapi ya tetap aja switch career itu susah gitu. Apalagi buat orang-orang yang udah ada tanggungan, misalnya keluarga, anak, dan lain sebagainya. Dan ya switch career itu bukan pilihan yang mudah, bukan pilihan yang bisa dipilih, malah mungkin tidak ada pilihan lagi kalau kita udah penuh dengan tanggung jawab dan berkeluarga gitu, mungkin switch career bukan lagi pilihan. Nah, tapi menurut gue switch career itu penting jika lu punya tujuan yang sangat gue rasa sangat masuk akal atau sangat kuat. Kenapa? Karena switch career nggak hanya masalah lu pindah dari satu karir ke karir yang lainnya, tapi ini masalah long term, masalah kedepannya gimana, masa depannya gimana. Soalnya kalau misalnya lu switch career karena faktor-faktor yang ya nggak terlalu kuat lah ya, misalnya duit atau gaji, switch career bukan jalan keluarnya. Belum tentu jalan keluarnya, mungkin bisa aja jalan keluarnya, tapi menurut gua kalau tujuannya gaji atau duit tuh kayaknya switch career tuh bukan pemecah masalahnya lah. Kenapa? Ya lu bayangin aja, switch career itu adalah proses perpindahan karir dari satu bidang ke bidang yang lain. Yang artinya lu akan mempelajari bidang lain dari awal. Nah, kalau misalnya bidang yang lu switch itu berkaitan atau mungkin ada korelasinya, mungkin nggak terlalu banyak hal yang harus dipelajari dari nol. Tapi gimana kalau misalnya lu switch career ke bidang yang bener-bener baru? Misalnya lu dari oil and gas pindah ke data scientist. Oil and gas kan kagak ada ngoding-ngodingnya cu. Ya mungkin lu kalau di bagian teknisi yang ada ngodingnya dikit ya oke, ngoding. Tapi kan jauh banget sama ngoding data gitu. Ngoding data scientist, machine learning. Kemudian environment-nya juga beda gitu. Dan tools yang dipakai juga beda. Dan lu harus belajar itu kan dari nol. Nah, apalagi kalau misalnya lu switch dari bidang yang tidak ada hubungannya sama bidang kedua lu atau bidang yang lu pengen, ya lu harus belajar dari nol. Contoh ekstrim misalnya dokter deh, misalnya adalah misalnya ya dokter yang pengen switch career ke software engineer gitu. Itu kan jauh beda, cuk. Jadi dokter ngurusin manusia, ngurusin pasien, berhubungan dengan biologi, dengan anatomi tubuh dan lain sebagainya, tiba-tiba jadi ke software engineer yang nggak ada hubungan sama manusia, nggak ada gitu. Maksudnya kayak lu harus belajar perkodingan kan, perkodingan, bahasa pemrograman, algoritma data structure, dan banyak banget hal-hal software engineer yang harus lu pelajarin gitu biar lu bisa survive di bidang tersebut. Jadi kalau misalnya lu pindah dari karir satu ke karir yang lainnya karena gaji, karena lu pikir di sini duitnya dikit nih, aku pindah aja biar gajinya gede gitu. Ya elah,
itu mending lu yang Swiss carry, mending lu memperbaiki di area memperbaiki diri aja, mempertajam, meningkatkan skill aja udah di bidang lu itu kalau misalnya gara-gara gaji gitu. Karena ya lagi-lagi asumsi gue ya atau teori gue, perusahaan tuh akan selalu menggaji kalian tuh seminimal mungkin gitu, sekecil mungkin. Kalau bisa free mah free kali. Kalau nggak ada hukum yang membela para pekerja, para buruh itu, mungkin kalau perusahaan lo pengen memperkerjakan lo tanpa dibayar juga mungkin bisa aja gitu. Jadi ya by default tuh perusahaan akan selalu ngegaji lo sekecil mungkin. Nah, apa yang bisa bikin gaji lo naik? Ya gaji lo naik adalah impact atau hal yang bisa lo berikan ke perusahaan. Entah itu solusi, entah itu jasa, service gitu, entah itu tenaga atau pikiran, otak, ide dan sebagainya. Ya itu yang akan dibayar gitu, bukan elunya tapi outputnya gitu, output dari elu ke perusahaan. Jadi kalau misalnya lu pindah Swiss carry karena gaji, yakin lu bisa bertahan di bidang itu? Yakin lu bisa dapat gaji segede orang-orang di bidang itu? Kan belum tentu. Bahkan bisa jadi beban kerjanya lebih berat daripada beban kerja yang pertama. Emang lu mau Swiss carry bukan malah apa ya istilahnya, dari tadinya yang less stress gitu di bidang pertama jadi lebih stres di bidang kedua? Kan kagak mau ya. Lu kan Swiss carry kan biar memperbaiki kehidupan lu, bukan memperburuk kehidupan lu kan. Jadi ya Swiss carry itu bukan pilihan jika tujuannya adalah gaji. Loh, tapi Bim, gaji emang penting Bim. Memang gue juga ya secara nggak langsung gue juga pengen gitu gajinya tinggi. Dan gue lihat bahwa bidang yang gue pengen ambil tuh, yang pengen gue switch itu ya bidang-bidang yang gajinya tinggi. Ya boleh itu punya tujuan untuk dapat gaji tinggi, tapi bukan tujuan utama. Bukan, karena gaji tuh ngikutin. Kalau lu performnya bagus, gaji lu pasti bagus juga gitu. Dan lu ketika lu bisa punya skillnya bagus dan ditambah brandingnya bagus, lu bisa nego naik gaji segede-gedenya, ya kan? Tapi kalau lu nggak punya skill, apa yang lu mau nego ke perusahaan? Ya jatuhnya nanti ya udah lu mau kerja apa enggak? Kalau nggak kerja ya udah silahkan, gue bisa cari yang lain gitu. Perusahaan bisa beranggapan kayak gitu kan? Karena ya lu nggak punya skill, lu nggak punya sesuatu yang dijual ke gua gitu, ya gua ngapain memperkerjakan lu pakai gaji tinggi gitu kalau skill lu aja cetek. Oke Bim, gue setuju deh gaji nggak jadi tujuan gua. Terus apa dong tujuan yang bisa membuat Swiss carry itu sebagai pilihan yang baik? Nah, menurut gua yang paling penting adalah ketika lu memutuskan untuk switch career, pastikan bahwa di bidang yang lu mau tuju itu adalah bidang yang lu rela bekerja keras di bidang tersebut. Artinya lu rela capek, lu rela istilahnya berkorban waktu, lu rela belajar lagi gitu. Tanpa harus membebani lu gitu, tanpa harus membuat lu stres, depresi dan lain sebagainya. Tanpa itu, artinya apa? Artinya ketika lu pindah ke situ, walaupun workload-nya lebih berat daripada yang pertama, lu tetap happy gitu, tetap suka karena lu passionate gitu kan, lu suka ngerjainnya walaupun berat gitu, mungkin gaji awal juga rendah kan, lu kan Swiss carry kan, orang kan perusahaan kan kagak tahu lu apakah lu emang capable untuk menyelesaikan masalah di perusahaan gue di bidang ini atau enggak gitu. Jadi kan ya mau nggak mau, dan lu juga belum punya portofolio kan, jadi ya mau nggak mau mungkin dibayarnya lebih sedikit dari yang pertama. Tapi ketika lu masuk ke bidang itu dan lu lu punya rasa bahwa ini bidang gue gitu, ini passion gue di sini, gue happy banget, walaupun capek tuh gue happy banget gitu. Jadi istilahnya carilah pekerjaan yang membuat lo happy meskipun itu capek. Emang ada Bim? Ada.
Orang-orang yang kayak misalnya gue dah yang suka programming ya, kerjaan gue emang gampang. Gue software engineer dadakan cuy, software engineer otodidak. Gila, kerjaan gue tuh tiap hari belajar hal-hal software engineer yang gue nggak tahu. Belum lagi gue harus nyelesain pekerjaan kantor kan, dan ada deadline-nya. Terus kalau gue misalnya itu benar-benar baru, gue harus gimana? Kalau gue misalnya nggak happy ya, gue nggak akan survive sampai sekarang. Dan gue mungkin kalau misalnya gue nggak happy di bidang software engineer, mungkin kerjaan gue juga akan berantakan gitu, karena gue stres, dan gara-gara gue stres gue nggak bisa belajar dengan fokus gitu, dengan baik. Ya udah kan, akhirnya kacau balau. Nah jadi sekali lagi switch career itu sangat bagus ketika lu udah punya tujuan, atau ketika lu udah punya bidang yang emang lu passionate di situ. Kalau belum ya udah pikirin dulu, karena yang nggak gampang switch career itu bukan pilihan yang asal asal pilih gitu, asal kayak kagak enak gue kerja di sini anjing, gajinya kecil, kerjanya berat, pindah biar dapat gaji gede, kerjaan gampang. Kagak ada cok kayak gitu cok. Lu makin kesini ya kerja makin jago, makin expertise ya kerjaan lu makin banyak, dan makin lu level lu makin tinggi ya beban atau responsibility-nya juga makin gede. Yang bisa lu lakuin adalah ya lu harus passion di situ, agar beban yang tinggi, beban yang berat, dan responsibility yang banyak itu bisa lu handle dengan baik dan dengan semangat, dengan tanpa membuat lu stres banget gitu sampai depresi. Makanya switch career itu sangat dianjurkan sebelum lu punya kewajiban, atau sebelum lu punya beban tanggung jawab yang harus lu pegang. Kayak misalnya ketika lu udah berkeluarga, lu kan harus menafkahi istri lu minimal lah. Kalau udah punya anak ya harus menafkahi anak 1, anak 2, belum sekolahnya, belum dan sebagainya. Itu berat banget cuy. Makanya kalau lu belum, misalnya lu merasa tidak nyaman di pekerjaan sekarang dan lu masuk karir, ya switch karir lah sekarang. Tapi pastiin bukan gaji tujuannya, tujuan utamanya ya gaji tujuan kedua ketiga boleh lah, tapi jangan gaji dulu tujuan utamanya. Yang paling penting adalah gimana lu bisa passionate di bidang yang lu mau tuju, agar ketika lu misalnya dapat workload yang berat, gaji kecil, lu masih bisa happy gitu, masih bisa mengerjakannya dengan baik. Karena oke lah, walaupun gaji gue sekarang kecil, tapi gue happy, gue ingin emang gue serius ingin mendalami bidang ini, gue ingin belajar banyak di sini, hingga akhirnya lu ada di level skill lu banyak, skill lu mantep, dan perusahaan masih ngasih gaji lu kecil, lu bisa keluar atau nego. Wah, ini skill gue udah segini, gaji gue segini, kenapa ini? Gue udah ngasih output ke lu, gue udah ngasih impact ke perusahaan lu nih sekian persen, masa gaji gue masih segini? Lu bisa nego gitu. Kalau nggak dikasih ya lu bisa resign dan cari perusahaan yang lain. Dan ketika lu cari perusahaan lain, lu juga bisa nego gitu. Gue di perusahaan ini, kenapa pindah dari perusahaan ini? Gue udah ngasih impact sekian persen, gaji gue masih segini. Kalau gue juga bisa ngasih ke perusahaan lu impact yang sama atau bahkan lebih, asal gajinya sesuai ekspektasi gue sekian. Udah kan, keren kan? Lu bisa nego kayak gitu, keren kan? Ada di posisi itu. Nah gimana caranya biar ada di posisi itu? Ya lu harus passionate, lu harus expertise, lu harus master di bidang itu. Dan gimana caranya biar master? Ya belajar terus. Gimana caranya biar lu semangat belajar terus? Lu harus passionate. Gitu tujuannya switch career. Cari bidang yang lu passion, bukan cari bidang yang ngasih gaji lu tinggi. Itu mah gila. Kayaknya kagak ada deh, mustahil deh. Menurut gue tuh by default tuh perusahaan tuh pengen ngasih sekecil-kecilnya gaji ke lu. Nggak ada lagi lah, masuk akal lah, karena ya sebagai pemilik perusahaan atau sebagai perusahaan kan ya pengen profit segede-gedenya kan. Dan salah satu beban kos paling gede adalah beban kos gaji karyawan. Jadi ya kalau bisa sekecil mungkin gitu. Jadi switch career itu ya silakan dipikirin lagi. Ini high risk high return lah. Emang switch career itu emang risknya ya lu gaji lu turun, terus
mungkin setelah switch career ternyata makin berat, makin nggak happy, makin susah, makin bikin lu stres dan gila udah nggak ketolong lah gitu. Bisa juga kan. Tapi high return ketika lu beneran udah mantep di pilihan di karir tersebut dan lu switch, lu bisa berkembang pesat jauh cuk. Dan lu nggak akan punya lu nggak akan merasa work life balance lu nggak balance gitu. Lu pasti balance, even kalau diukur-ukur jam kerja lu lebih banyak gitu, jam untuk ngurusin pekerjaan, atau mungkin bukan ngurusin pekerjaan ya, jam-jam untuk belajar, untuk menghandle kerjaan atau untuk menambah ilmu tuh mungkin lebih banyak daripada jam-jam untuk santai atau untuk bermain. Tapi ya itu investasi waktu, investasi tenaga yang mungkin ketika lu tua nanti ya lu nggak punya banyak tenaga untuk belajar lagi gitu. Mungkin lu tetap belajar tapi lebih capek lah. Sekarang kan ketika kita masih muda, masih punya kekuatan, masih punya energi, masih punya semangat, ya itulah kita kebut tuh belajar, kita cari karir apa yang pas buat kita. Kalau misalnya karir yang saat ini kita kerjain itu nggak pas gitu. Oke, jadi itu aja sebuah opini dari seorang yang sedang mencari jati diri juga, mencari passion, mencari career path yang terbaik lah untuk diri gue sendiri. Gue pengen jadi apa sih, dan gue pengen kayak gimana sih ujungnya gitu. Jadi ini adalah sharing gue. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.